Selamat malam juga untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di acara KPP pada malam hari ini. Terutama ya, malam hari ini kita membawa tema yang cukup menarik dan cukup menantang untuk membuka wawasan kita, terutama tentang Trinitas. Namun sebelumnya, sebelum kita lebih jauh mendalami tema ini, kemudian melakukan diskusi tentang tema ini, baik kita awali dan kita persiapkan hati kita semua untuk bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan untuk memasuki acara. Mari kami hantarkan di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah menyediakan tempat dan waktu bagi kami. Engkau sendiri yang telah memanggil kami pada kesempatan malam hari ini ya Bapa, sehingga kami beroleh kesempatan, boleh waktu untuk hadir dan juga untuk dapat mengerti akan firman dan kehendak rencanamu di dalam tema yang akan kami bahas pada malam hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan hadir di tempat ini, memberikan kepada kami wawasan-wawasan yang indah dan baru terutama tentang tema ini ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus, berkenan hadir di tempat ini ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti akan rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Pimpin dari awal hingga akhir, dari semuanya ya Bapa, dari jaringan yang ada, listrik, dan juga komunikasi yang ada, sehingga kami dapat menjalankan tema dan diskusi pada malam hari ini dengan baik. Kami serahkan keseluruhannya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, seperti telah dijelaskan di dalam flyer dan undangan kemarin, pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang secara istilahnya secara awam atau secara umum sering menjadi hal yang sering dipertanyakan kepada kita, terutama selalu dipertanyakan apakah Allahnya orang Kristen itu tiga, kemudian apakah Allahnya orang Kristen itu beranak, dan sebagainya. Sehingga itu yang sering kadang membuat kita menjadi semacam, ya udah yang penting saya beriman, gitu aja. Saya nggak usah pikirkan omongan-omongan yang di luar. Tanpa berarti kita hanya benar-benar beriman dengan yakin dan percaya bahwa kita beriman kepada Tuhan yang Esa. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur bahwa narasumber kita yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan tentang kurikulum vitae-nya ya, karena beliau sudah sangat terkenal buat kita ya. Bukankah begitu ya, Pak? Namanya adalah Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso. Sehingga bagi teman-teman semua mungkin sudah, bahkan yang saat ini di luar kota ya juga sudah tahu sepak terjang beliau. Nah, pada kesempatan malam hari ini juga nanti untuk keseluruhan acara akan dipandu oleh Bapak Pendeta Asdioko. Nah, baiklah, sebelum kita memulai keseluruhan acara, kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Silakan Mbak Ani.
Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Tuhan, kita sudah melakukan pujian, hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah, untuk menyingkat waktu dan supaya waktu untuk kita berdiskusi semakin panjang dan banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama, maka waktu kami serahkan kepada Bapak Pendeta Setioko untuk bisa memulai menyerahkan kepada Bapak Pendeta Bambang Santoso. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Setioko. Silakan, Pak. Ini matur nuwun Pak Dodi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara singkat saya boleh menyampaikan kurikulum vitae dari Pak Pendeta Bambang Santoso yang tadi sudah singkat ya, di samping Pak Dodi katanya sudah terkenal gitu ya. Lahir di Bandung 6 November 62, leres ya Pak Bambang ya? Leres. Nah, tinggal di Lamongan Tengah 5 nomor 3 Semarang. Yeah. Sudah emeritus ya. Iya. Yeah. Emeritus tanggal berapa Pak Bambang? 12. Oke. Nah, malam ini kita akan bersama-sama untuk belajar mengenal lebih dalam tentang Allah Tritunggal. Jadi Alkitab kita mengajarkan bahwa manusia itu hanya bisa dapat mengetahui apa dan siapa Tuhan itu dari penyataannya. Nah, tentu kita bisa tahu bahwa ada penyataan umum, penyataan khusus, lalu juga di dalamnya kita sudah memahami, memaknai bahwa Tuhan Allah itu esa, dan di dalam Allah yang esa itu juga adalah Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan malam ini kita akan belajar bersama dengan Pak Pendeta Bambang Santoso. Untuk itu, dipersilakan Pak Bambang Santoso untuk menyampaikan materinya, seperti yang sudah diberikan akhir waktunya. Oke. Monggo Pak Pendeta Bambang, untuk menyampaikan materi mengenal lebih dalam Allah Tritunggal. Monggo. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Sugeng rawuh, Bu Titik. Sugeng. J. Juga ini ada dari GKJ Jakarta, Mbak Naftalia. Aneh tapi nyata. Karena ajaran tentang Allah Tritunggal itu warisan daripada para rasul, Bapak Gereja, dan itu merupakan salah satu ajaran yang pokok, tetapi seringkali orang Kristen justru sulit menjelaskan. Jadi konsep Allah Tritunggal itu sering disalahpahami oleh orang non-Kristen sebagai tiga Allah. Ya, tiga Allah. Sementara itu orang Kristen sendiri memahaminya secara beragam. Ya. Dan nampaknya semakin ke sini akan semakin banyak varian-variannya. Ya. Belum lagi kelompok yang mengaku Kristen. Kelompok yang mengaku Kristen itu sebetulnya bukan Kristen. Misalnya Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova itu mengaku Kristen, tapi bukan Kristen. Bahkan
ada seorang doktor teologi yang dalam disertasinya itu minta dipertimbangkan ulang mengenai ajaran Allah Tritunggal dengan mengingat konteks Indonesia. Jadi nampaknya dengan memperhatikan konteks Indonesia, dia usul bagaimana kalau dipertimbangkan ulang, ya. Ternyata bukan hanya istilah. Kalau di dalam disertasinya itu berjudul mempertimbangkan ulang ajaran Trinitas. Mungkin barangkali sudah pernah melihat buku ini. Ini dari Duta Wacana, ya, sekolah teologi mainstream yang banyak memproduksi pendeta-pendeta GKJ. Apakah memang begitu? Kalau persoalannya konsep itu menjadi halangan, menjadi sandungan, bukankah konsep atau ajaran kealahan Kristus itu juga dari awal itu juga menjadi masalah, ya, dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim. Jadi setidak-tidaknya dua ajaran pokok bagi orang Kristen yang orang Kristen perlu memahami itu, yang pertama tentang ajaran tentang kealahan Yesus, yang kedua tentang Tritunggal. Ini ajaran yang penting, tapi justru orang Kristen sendiri sulit menjelaskannya. Mengapa begitu? Nah, ini yang jadi masalah, ya. Sementara itu dari pihak luar serangan terhadap dua pokok ini begitu gencar, ya. Begitu gencar. Seperti diutarakan tadi oleh Mas Dodi, ya akhirnya mereka yang penting beriman, ya, enggak usah memperhatikan itu. Dalam sejarah kekristenan banyak tokoh mengungkapkan pandangannya tentang Allah Tritunggal. Bahkan beberapa di antaranya dinyatakan sesat. Salah satunya adalah Arius, ya. Arius itu sebetulnya embrio yang sekarang itu menjadi saksi Yehova, ya. Arius itu tokoh gereja, ya, tokoh gereja. Tapi kita bersyukur karena saat itu gereja-gereja lokal bersama-sama menghadapi kesimpangsiuran dengan menegaskan rumusan iman dalam sebuah konsili. Perlu digarisbawahi, di dalam konsili itu mereka tidak membuat ajaran baru, merumuskan. Jadi konsili merumuskan pengalaman iman yang sudah ada. Jadi pengalaman iman selalu mendahului rumusan. Ya. Jadi tidak benar seperti dikatakan oleh Ibu Irenena Subandono yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan itu tahun 325 dalam konsili Nisea. Sebelum konsili itu sudah ada pengakuan-pengakuan iman. Ya. Bahkan sebelum ada pengakuan iman yang sifatnya universal, itu dari pengakuan-pengakuan iman lokal itu sudah ada. Ya. Ya, salah satunya seperti pengakuan iman rasuli dan sebagainya itu. Nah, konsep Allah Tritunggal tidak lahir dari pemikiran manusia atau filsafat, tetapi dari pengalaman iman akan Allah yang berkarya dalam sejarah yang dinyatakan dalam kesaksian Alkitab. Walaupun ketika pergumulan itu muncul, itu ada masa-masa di mana lingkungan mereka itu sedang subur-suburnya filsafat,
terutama filsafat Yunani. Bahkan ada beberapa tokoh yang sempat terpengaruh oleh filsafat itu. Tetapi pengakuan itu, rumusan itu sebetulnya tidak dibentuk dari atas dasar filsafat itu, tidak. Ya. Konsep Allah Tritunggal itu tidak lahir dari pemikiran manusia sehingga tidak bersifat teoritis. Salah seorang ustadz menyatakan bahwa konsep Allah Tritunggal sudah gugur loh. Sudah gugur dari mana? Wong itu bukan, kita tidak pernah berteori, tapi berdasarkan pengalaman iman sepanjang sejarah, pengalaman iman akan Allah yang berkarya. Nah, seorang bapak gereja yang bernama Agustinus ya, menggunakan metode yang disebut crede ut intelligas. Percaya agar dapat mengerti. Saya tanya pada Bapak Ibu, orang itu percaya dulu apa mengerti dulu? Yang betul yang mana? Percaya dulu atau mengerti dulu? Secara umum, orang mengerti baru percaya. Tapi dalam hal iman, itu percaya dulu agar dapat mengerti. Crede ut intelligas. Bahkan dalam buku kelima, The Trinity, ya, Agustinus menulis, aku hendak mengkontemplasikan dengan nalar apa yang telah saya imani. Jadi dia mengimani dulu, baru mengkontemplasikan. Jadi rumusan imannya itu bukan hasil kontemplasi, bukan hasil penalaran. Nah, ini penting ya, karena kalau kita tidak percaya, mau dijelaskan seperti apa, ya juga tetap tidak bisa mengerti. Kita tidak heran, banyak orang tidak bisa mengerti tentang dogma-dogma Kristen, kok bisa salah satu tetapi 331, ya memang dia tidak akan mengerti. Karena karya Roh Kudus itu juga penting membuat seseorang bisa mengerti. Teologi The Trinity mempertahankan iman akan Allah Trinitas dan berupaya menjelaskannya melalui analogi yang kaya. Kita tahu misteri ilahi, misteri iman Kristen, misteri itu apa? Misteri itu bukannya sesuatu yang tidak nyata. Misteri itu sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan logika. Ya, tidak bisa. Nah, setelah mengimani akan Trinitas, kemudian mencoba menjelaskannya dengan analogi-analogi, dengan penggambaran-penggambaran. Tentu saja, karena ini misteri ilahi, tidak ada analogi ataupun penggambaran-penggambaran yang sempurna, tentu tidak ada. Ya, tentu mendekati. Dan kita juga tidak bisa memahami semua misteri ilahi itu. Ya. Kalau semua misteri tentang Allah bisa kita pahami, ya itu namanya bukan Allah. Jadi kita hanya terbatas. Nah, sudah barang tentu ada analogi-analogi, ada analogi-analogi yang lebih mendekati, tapi ada juga analogi yang nampaknya justru tidak tepat. Yang sering terjadi di dalam pengajaran-pengajaran di gereja ataupun di sekolah minggu dan sebagainya adalah sebuah analogi yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti seorang ayah yang kalau di rumah dia itu berperan sebagai ayah, kemudian di kantor dia berperan sebagai kepala sekolah, di kampung berperan sebagai RT,
analogi itu tidak tepat, ya, karena dia hanya satu orang dengan banyak peran, ya, dan itu termasuk modalisme, sesuatu yang tidak benar, ya. Teologi analogi yang lebih mendekati ya analogi matahari misalnya, antara matahari ada panasnya, ada sinarnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab itu sendiri, ya analogi itu lebih diarahkan kepada manusia, tubuh manusia, di mana di dalam diri manusia itu ada pikiran dan ada rohnya. Itu untuk berbicara Bapa sebagai wujud Allah, kemudian sabdanya, perkataan Allah, pikiran Allah, dan roh Allah. Ya. Dengan cara itu dengan analogi-analogi tadi, mendorong kita untuk wajib berbicara tentang Allah, meskipun ia tidak terperikan. Kita tahu bahwa Allah itu tidak tergambarkan, tetapi kita punya panggilan untuk bersaksi, termasuk kita itu memiliki hak jawab ketika orang mempertanyakan tentang kealahan Yesus, tentang Allah Tritunggal. Ya. Tetapi kalau ini tidak kita gunakan, atau karena kita memang tidak bisa memahami, sayang sekali. Ya. Nah, jadi ini penting. Kemudian konsep Allah Tritunggal itu sebetulnya tidak mau menjawab tentang keberapaan Allah, ya, tidak mau menjawab tentang jumlah, ya, tetapi mau menjawab bagaimana keberadaan Allah, ya, keberadaan Allah. Sebetulnya tentang Allah itu berapa sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, ya, karena Allah itu tidak mungkin lebih dari satu. Baik PL maupun PB menekankan tentang keesaan Allah. Tapi perlu dipahami bahwa monotisme itu bukan hanya soal monotisme bilangan. Ya, tidak hanya berbicara Allah itu satu dalam pengertian bilangan. Kalau itu iblis pun mengakui, ya, bahkan bergetar. Tetapi ada yang lebih penting dari monotisme bilangan adalah monoteisme etis. Ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Supaya kita hidup menyembah hanya kepada Allah yang itu. Jangan kepada Allah yang lain. Ya, pengabdian tunggal kepada Allah itu monotisme etis, dan itu jauh lebih penting. Allah yang esa tersebut, keberadaannya bagaimana dan bagaimana karyanya terkait dengan historis soteriologis atau sejarah keselamatan. Hal ini tidak bisa dijelaskan jika kita hanya berbicara keesaan saja. Ya, hanya keesaan saja. Jadi sebetulnya konsep Allah Tritunggal itu mengungkapkan misteri ilahi, ya, tentang bagaimana keberadaan Allah dan bagaimana relasinya, bagaimana karyanya. Tapi misteri ilahi yang kita jelaskan ini adalah misteri ilahi yang dinyatakan Allah sendiri melalui kesaksian Alkitab. Kita tidak perlu ngotak-ngatik dari filsafat ataupun mengarang-arang sendiri, menduga-duga, ya, dan akhirnya jatuh pada kesesatan. Ya.
Bapak Ibu, sebetulnya apa sih makna keberadaan daripada Allah Tritunggal? Ya, memang pendekatan Allah Tritunggal itu kan bisa dari dua sudut ya. Ya, Trinitas ad intra dan Trinitas ad extra. Trinitas ad intra itu pendekatan ontologis, pendekatan hakikat Allah pada dirinya itu sendiri. Tetapi pendekatan Trinitas ad extra itu adalah pendekatan Trinitas yang fungsional. Ya. Bagaimana perannya di dalam sejarah keselamatan, historis, soteriologis. Nah, ternyata kita patut bersyukur. Ya. Kenapa kita tidak perlu meninjau ulang tentang konsep Allah Tritunggal? Karena justru keberadaan Allah Tritunggal itu pertama menyatakan bahwa Allah yang hadir dan menyertai. Bagaimana kita bisa menjelaskan Allah yang hadir dan menyertai kalau tidak menggunakan konsep Tritunggal? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah akan menyertai kita selamanya? Bagaimana penyertaannya? Tapi dengan konsep Allah Tritunggal itu bisa dijelaskan dengan hadirnya Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kita selamanya. Makna keberadaan Allah Tritunggal berikutnya menunjukkan bahwa Allah yang menyelamatkan. Semua orang bisa berbicara, semua agama bisa berbicara tentang bahwa Allah itu menyelamatkan. Tapi bagaimana menyelamatkannya? Dalam konsep Allah Tritunggal jelas sekali. Allah. Ya. Bagaimana sabdanya, firmannya, yang akhirnya terjadi inkarnasi, ya, inkarnasi manusia butuh penggantian keselamatan, butuh modal keselamatan, ya, dengan penebusan dosa. Kemudian orang yang sudah diselamatkan itu butuh model. Jadi modal ini modelnya. Contohnya itu kan harus ada. Nah, dengan adanya inkarnasi, Allah jadi manusia, itu jelas. Tapi kemudian setelah diselamatkan, modelnya seperti Yesus, bagaimana mewujudkannya. Kalau harus dengan usahanya sendiri akan sama juga bohong itu. Roh Kudus menyertai itu. Ya. Jadi ini jelas sekali dalam konsep Allah Tritunggal. Makna keberadaan Allah Tritunggal berikutnya adalah bahwa Allah yang menyatakan dirinya. Nah, kalau Allah tidak menyatakan dirinya, kita tidak pernah mengenal Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun. Nah, tapi ayat itu tidak berhenti di situ ya. Dari statement itu ada seorang biksu yang pernah berceramah dan dia mengatakan, jadi memang Allah itu terlalu transenden, terlalu jauh, tidak bisa kita mengerti. Ya. Jadi kalau begitu yang kita bicarakan ya jangan soal Tuhan, soal kita. Ya, kitab sucinya juga berbicara bagaimana antar kita melakukan kebaikan dan sebagainya. Semakin lama kita berbicara tentang Tuhan, itu semakin banyak salah, itu menurut dia. Tetapi bagaimana dengan orang Kristen? Yohanes 1 ayat 18, saya lanjutkan, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Bapa. Nah, siapakah anak tunggal Bapa itu? Ya, Sang Firman. Yesus Kristus itu yang menyatakannya. Itu yang menyatakannya. Sehingga jelas ya bagaimana Allah bisa memperkenalkan diri. Ya memperkenalkan dirinya melalui Sang Firman, melalui Yesus.
Sekarang coba kita lihat di dalam Alkitab dinyatakan bahwa manusia butuh gambar Allah. Bagaimana ada gambar Allah kalau tidak pernah ada firman yang menjadi manusia? Kita meneladan, siapa yang kita teladan? Kan kita tidak mungkin meneladan Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi betul-betul kita bersyukur Allah Tritunggal itu justru merupakan Allah yang menyatakan diri, yang aktif berkarya. Allah Tritunggal adalah Allah yang mengasihi. Kasihnya konkret. Kalau kita tidak memahami Allah Tritunggal, banyak pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kita jawab. Misalnya, Allah datang ke dunia. Loh, bagaimana Allah datang ke dunia? Ya, bagaimana menjelaskannya? Allah disalib, mati dan dikuburkan. Ini kan membuat geger ini. Loh, kok Allah kok bisa mati dan dikuburkan? Ya, kalau Allah mati bagaimana? Apakah ketika Yesus disalib, apakah ketika Yesus mati, itu Allah mati? Tentu tidak. Bahkan sang firman, firmannya tetap kekal, tidak bisa mati. Kolose menjelaskan, atau Petrus menjelaskan, surat Petrus menjelaskan, dalam keadaannya sebagai manusia. Nah itu. Jadi dengan karya Allah Tritunggal itu, prosesnya menjadi jelas. Ya. Jadi jangan hanya seolah-olah yang terpenting itu berbicara soal keesaannya. Keesaan itu penting, tapi nanti kita jelaskan, bukan berarti terus Allah itu lebih dari saya atau tidak. Allah tetap esa. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan di muka, pemahaman mengenai Allah Tritunggal bisa dilakukan melalui dua pendekatan tadi ya, yang ontologis dan fungsional, trinitas ad intra atau trinitas ad extra dan sebagainya ya. Nah, pemahaman kita tentang keberadaan dan relasi Bapa, Anak dan Roh Kudus perlu kita pahami memang ya. Jadi GKJ itu kan pendekatannya di dalam PPA itu kan pendekatan fungsional. Ya, dengan fungsional kita lebih mengerti bagaimana karya itu. Tetapi pendekatan Trinitas ad intra sepanjang itu berdasarkan kesaksian Alkitab itu dibutuhkan. Ya. Kita tidak akan mengadakan pendekatan ontologis hanya dengan filsafat dan sebagainya, itu nanti jatuh kepada pemahaman yang spekulatif. Kita tidak mampu. Jadi kalau sesuatu memang sudah tidak ada penjelasannya, ya sudah kita terima adanya, kita imani begitu saja. Ya, kita imani, karena itu memang misteri ilahi, tidak perlu dipaksakan. Ya. Kadang-kadang orang ingin memuaskan intelektualnya dengan menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak pernah dinyatakan oleh Allah sendiri. Sehingga kan muncul itu kalau dari Pak Budianto itu yang teori tongkatnya itu, kalau dari Martin Luther itu yang teori pecut itu. Sama itu fungsinya. Baik tongkat maupun pecut itu untuk memukuli orang yang bertanya yang aneh-aneh gitu ya. Ya memang kita terbatas. Jadi pemahaman kita secara ad intra tentang keberadaan diri Allah sendiri itu penting ya. Jadi ini menyangkut kodrat dan hakikat mereka sebagai Allah. Ya. Jadi kita berbicara fungsional, tetapi ketika ditanya Yesus itu Allah atau bukan, Roh Kudus itu Allah bukan, kalau tidak bisa menjawab, menjadi masalah juga. Maka perlu kita memahami baik secara trinitas ad intra maupun trinitas ad extra, secara fungsional. Ya, berikutnya.
Ya, keberadaan Allah dan relasi antar pribadi Tritunggal. Ya, pertama-tama ketika kita membaca kesaksian Alkitab, di satu sisi kita akan membaca tentang keesaan Allah, ya. Jadi bisa kita baca dari ayat-ayat yang sudah saya tulis di sini, ya. Allah itu esa dan itu merupakan satu pengakuan iman, ya. Orang Yahudi, bahkan di dalam Markus pun Yesus juga mengungkapkan ya Allah kita itu esa, ya. Tapi ya seperti tadi saya katakan bukan hanya monoteisme bilangan, ya, monoteisme etis. Ya. Di sisi lain kita membaca di dalam Alkitab loh kok ada pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Kemudian ketika kita membaca lagi loh, selain Bapa, Anak dan Roh Kudus kok memiliki ciri-ciri karakter-karakter Allah. Ya. Bagaimana kita tahu Yesus menyebut dirinya ya, aku adalah, ya. Ego emi atau anihu itu satu kata yang hanya dipakai oleh Allah. Ya. Yang mungkin kalau kita orang Indonesia tidak mengerti ya, tapi orang Yahudi pada waktu itu yang mendengar ungkapan Yesus itu menjadi marah karena ungkapan itu. Itu baru dari sebutan ya, belum dari karya-karya Allah. Ya. Nah, kemudian di dalam Kejadian kita juga menyebut dalam penciptaan itu Allah menyebut dirinya dengan kata kita. Ya. Sering juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus disebut bersama-sama. Misalnya dalam Matius 28 ayat 19 dalam formula baptisan, juga ketika baptisan Yesus, ya, ketika baptisan Yesus, kemudian di dalam 1 Yohanes 5 dan 7 dan sebagainya, itu disebut bersama-sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian antar pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal itu, ternyata mereka saling mendiami, saling tinggal, dan saling memiliki. Saling mendiami itu terkenal dengan istilahnya itu perikerosis, ya, dan saling memiliki. Aku tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam aku. Kemudian apa yang Bapa punya, aku punya, dan sebagainya. Munculnya pribadi yang lain dalam Trinitas tidak terjadi secara kronologis, tetapi sejak kekal. Artinya tidak yang ada Bapa dulu, kemudian baru Anak, baru yang terakhir Roh Kudus, ya. Jadi pemahaman yang benar tidak ada derajat-derajat yang berbeda. Bapa lebih tinggi dari Anak, Anak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Itu tidak ada. Semuanya adalah Allah sejak kekal. Tidak direncanakan atau atas kehendak, tetapi natur. Misalnya Allah merencanakan sesuatu terhadap Anak, tidak begitu. Ya. Sebutan-sebutan ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu karena masing-masing itu memiliki kekhasannya di dalam berkarya. Ya, tetapi tidak menunjukkan bagaimana kualitas mereka lebih tinggi daripada yang lain dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Ya. Lalu semua kesempurnaan Trinitas tidak ditambahkan pada hakikat Allah, tetapi melekat padanya. Jadi kalau di dalam kehidupan relasi antar manusia, kita sering mendengar istilah satu kata kunci yang penting itu perubahan. Perlu terjadi perubahan. Tapi kalau di gereja itu kan lagu yang terkenal bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah itu.
Allah itu dari dulu sampai sekarang itu sudah sempurna, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan dan sebagainya, tidak ada. Dari dulu sudah sempurna. Kita manusianya yang mengalami perubahan. Next. Nah, dari pengalaman iman yang bersumber pada kesaksian Alkitab itulah, maka Bapak Gereja merumuskan pengakuan imannya. Dari pemahaman yang ada muncullah beberapa ungkapan yang merupakan prinsip dalam memahami Tritunggal. Ini sesuatu yang mungkin hal-hal pokok ya, yang penting ya. Yang pertama itu ungkapan dari Tertullianus yang terkenal. Una substantia tris persona. Satu substansi, tiga pribadi. Ini satu kata yang penting. Nanti akan saya jelaskan apa persoalannya. Ungkapan lain adalah diskresi non sparati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya kekhasan, namun tak terbagi. Mau saya jelaskan yang pertama. Satu substansi, tiga pribadi. Di dalam PPAGKJ disebutkan satu pribadi. Mengapa? Karena pengertian pribadi pada zaman sekarang dengan pengertian pribadi pada waktu itu berbeda. Pengertian pribadi pada zaman sekarang itu sudah bermakna individu. Ya. Jadi kata persona itu juga kata oknum, pribadi itu tidak berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang oknum pemahamannya sudah lain lagi, ya. Ya, ada satu istilah lagi sebetulnya hipostasis, ya. Mia ausia, ya, mia ausia, tri hipostasis. Jadi yang penting bagi kita, mereka satu hakikat kealahan, ya. Tetapi masing-masing Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki kekhasan. Dan itu di dalam relasi. Jadi bukan pribadi yang sendiri-sendiri. Seperti kalau misalnya Joko, Agung, dan Tono itu tiga pribadi tapi tiga individu. Ya. Manusia yang sekarang ini satu pribadi, satu individu. Ya, ini memang perbedaannya manusia dengan Allah itu begitu. Ya, Allah itu tiga pribadi tapi dalam pengertian yang tidak seperti yang sekarang ini. Sehingga yang penting kita memahami satu substansi, tiga pribadi yang khas. Ya. Kemudian ungkapan yang kedua tadi yang saya singgung, diskresi non sparati, distingsi non divisi, bisa dibedakan. Yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda. Karena ada yang mengajarkan bahwa Bapa itu sama dengan Anak, Anak adalah Roh Kudus. Itu juga tidak benar, itu juga ditolak. Bisa dibedakan. Ya. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, prinsip yang berikutnya seperti yang sudah saya singgung di muka tadi, metodologi yang digunakan Agustinus adalah crede ut intelligas. Percaya agar dapat dimengerti. Kalau logika kita yang kita taruh depan, ya akhirnya kita akan jatuh kepada spekulatif. Itu ya, karena itu sebetulnya
ketika kita memahami Allah, sesuatu yang penting adalah relasi kita dengan Allah itu juga dekat. Jadi kita tidak ini memahami soal Tritunggal tidak seperti memahami seperti matematika atau fisika yang penting pinter itu enggak, ini enggak akan ngerti. Karena di sini ada peran Roh Kudus, ya. Bagaimana relasi kita menentukan kita bisa memahami juga pengalaman iman. Ya, kalau pengalaman imannya tidak mendukung juga tidak mudah memahami itu. Next. Nah, sekarang kita memahami teks Alkitab. Tentu ini hanya beberapa contoh saja, sebetulnya banyak hal yang tentu masih harus. Jadi Alkitab memang menjelaskan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu sumber dari segala sesuatu. Ya. Sehingga untuk Dia kita hidup ini monoteisme etis. Kemudian teks Alkitab berbicara tentang kealahan Yesus. Ya. Sebetulnya sebelum berbicara Allah Tritunggal, itu kita tentu berbicara tentang kealahan Yesus. Kalau ini memang kita singgung ya. Jadi di dalam Ibrani 1:1-8 antara disinggung yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Loh, bagaimana kalau Yesus ini Sang Firman ini hanya gelar, ya, bukan hakikat. Gelar kok bisa menjadikan alam semesta. Ya. Dan kita tahu kesaksian Alkitab bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, ketika Allah menggelar bumi ini seorang diri tanpa bantuan siapapun, ya, tidak dibantu malaikat apalagi dibantu yang lain. Jadi kalau begitu Sang Firman itu tentu bukan pihak lain, ya, bukan pihak lain. Gambar wujud Allah yang bisa menunjukkan wujud Allah, ya Allah itu sendiri. Yang bisa menjelaskan tentang siapa Hendro secara benar, ya Hendro itu sendiri. Ya. Di situ juga dikatakan semua malaikat menyembah Dia, tahtanya kekal. Loh, kalau malaikat saja boleh menyembah, itu kalau bukan Allah tidak mungkin. Tahtanya kekal. Siapa yang punya tahta yang kekal? Jelas dari satu ayat ini saja bahwa Yesus itu Allah, belum yang lain ya. Yohanes 1 ada ungkapan firman itu adalah Allah. Dan itu sepenuhnya Allah, bukan setengah Allah. Jadi ada yang mengatakan, oh Yesus itu ya Allah, tapi Allah yang sebagian, bukan. Allah kok sebagian, Allah kok separuh. Sepenuhnya Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Siapa yang bisa menciptakan creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada? Ya Allah itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia, ya ini kodrat ganda, itu nanti ada topik tersendiri. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, anak tunggal Allah yang menyatakannya. Jadi tanpa Yesus, tanpa Tritunggal, Allah tidak akan dikenal. Ya. Dari mana Yesus? Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Dan ketika ini karena persoalan metafisik, bukan berarti kalau Yesus itu firman itu keluar dari Allah, Bu. Kemudian di dalam diri Allah tidak ada firman, bukan. Ya. Berbeda dengan pengakuan para kelompok-kelompok sesat yang menyatakan pernah ada waktu di mana Allah itu tanpa firman, atau firman itu belum ada. Loh, kok mosok pernah ada Allah yang maha sempurna dari awal, dari kekal, baru menyusul kemudian firman-Nya itu juga itu justru aneh. Ya karena mereka justru tidak mengacu dari Alkitab. Ditegaskan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Yohanes 16 ayat 5, segala yang Bapa punya, Yesus punya. Tidak mungkin
Kalau bukan Allah bisa melakukan hal itu. Next. Ya, kemudian tentang kealahan Roh Kudus. Jadi ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah daya ilahi, bukan pribadi. Ya. Ketika kita melihat Yohanes 14 ayat 16, di situ dikatakan penolong yang lain ya, menyertai kamu selamanya. Ini dalam bahasa Ibrani-nya itu menahem aher. Dalam bahasa Yunani-nya itu alon parakletos. Ya. Alon parakletos itu artinya penolong yang lain. Tetapi lainnya yang masih sama. Ya, jadi bukan yang lain yang berbeda sekali. Kalau yang lain berbeda, itu berarti utros parakletos. Ya, utros parakletos itu dalam pengertian another of different kind. Jadi yang lain betul-betul lain, tapi kalau alon parakletos itu yang lain, tetapi masih sama. Nah, kalau dia itu Yesus naik ke surga, kemudian ada yang lain, jadi itu pribadi yang lain. Dan pribadi ini adalah pribadi yang setara dengan Yesus. Ya. Bahkan Yesus sempat mengatakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Nah, parakletos itu salah satu pengertiannya adalah pribadi yang dapat melakukan sesuatu bagi Anda yang tak dapat Anda lakukan sendiri. Nah, ini menarik sekali. Ya, karena sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sendiri, ada pribadi yang menolong kita. Sehingga kehidupan orang percaya itu seringkali kehidupan yang disertai mujizat. Ya. Parakletos juga bisa berarti penghibur, penolong, pembela, pengantara. Nah, tadi penolong atau parakletos itu bahasa Ibrani-nya menahem. Menahem bagi orang Yahudi, sehingga para rabi Yahudi menafsirkan ungkapan menahem itu secara mesianik. Yaitu ungkapan untuk Raja Mesias. Ini Yahudi ya. Ini Yahudi bukan Kristen. Ya, ini Yahudi bukan Kristen. Nah, pertama-tama yang disebut parakletos itu Yesus. Ya. Pengantara. Kemudian datang lagi parakletos juga. Karena itu disebut penolong yang lain atau alon parakletos. Ya. Kemudian Roh Kudus dinyatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi ya betul-betul dari Bapa, ya, bukan diciptakan sama seperti Yesus. Firman itu bukan ciptaan. 1 Korintus 2, 11 intinya menyatakan bahwa roh Allah adalah Allah. Rohnya Jono adalah Jono. Enggak ada rohnya Yusuf kok bukan Yusuf, itu tidak mungkin. Ya. Pikiran Amir itu ya adalah Amir, pikiran Amir bukan Amir. Bahkan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4 dinyatakan membohongi Roh Kudus itu sama dengan membohongi Allah. Ya sama membohongi Allah. Lebih parah lagi menghujat Roh Kudus, Markus 3 dan 9 itu mendapatkan hukuman kekal. Ya. Karena memang Roh Kudus adalah Allah. Dan panggilan gereja. Belajar dari sejarah, gereja selalu menghadapi tantangan penyimpangan. Maka gereja perlu menegakkan ortodoksi. Sudah barang tentu, gereja perlu melakukan 3 hal. Ortodoksi, ortopraksis, dan ortoliteral. Ya.
ortopraksis penting. Tetapi ortodoksi itu juga penting karena itu mendasari ortopraksis. Saya melihat ada kecenderungan bagaimana ayat-ayat Alkitab yang berbicara soal ortodoksi, kemudian di dalam penjelasannya hanya dijelaskan soal kebaikan bersifat umum. Ya. Artinya pesan-pesan di dalam Alkitab yang bersifat ortodoks itu justru tidak dijelaskan. Di dalam PPA GKJ, penjelasan mengenai Allah Tritunggal juga kurang memadai, padahal ini merupakan dasar yang penting. Nah, tadi saya katakan tantangan-tantangan penyimpangan itu antara lain sebagai contoh saja, pada abad ketiga, bapak-bapak gereja melawan 4 aliran, yaitu politeisme, ya, banyak Allah, banyak dewa. Kita tahu Yunani itu juga memiliki banyak dewa, ya, dewa zaman dulu. Sehingga penjelasan mengenai Tritunggal kalau tidak hati-hati bisa menjadi triteisme, ya. Kemudian yang dilawan lagi adalah monarkianisme dinamistik. Dalam manusia Yesus berkarya daya ilahi. Jadi bukan dia sendiri, bukan Allah, tapi hanyalah dikaruniai daya ilahi. Ya. Daya ilahi itu bisa lepas. Ya. Dan monarkianisme modalistik. Allah hanya satu pribadi, dalam pengertian pribadi yang waktu itu, ya. Jadi Putra dan Roh Kudus hanyalah cara Allah. Jadi hanya Bapa. Putra dan Roh Kudus itu hanyalah satu cara Allah dari Bapa. Dia bukan pribadi tersendiri. Yang keempat yang dilawan oleh gereja adalah doketisme. Tubuh Kristus di bumi hanya semu, tubuh maya. Ya, ketika Yesus disalib itu ya tentu tidak sakit karena tubuh maya. Ya tentu ini berbeda dengan pengakuan gereja bahwa Yesus itu betul-betul Allah dan betul-betul manusia. Ya, dua kodrat ini. Nah, tentu dalam perkembangannya semakin banyak pengajaran yang tidak tepat. Hal ini menuntut respon gereja dalam meneguhkan ajaran yang benar. Ya, Semarang Barat ini termasuk melakukan kegiatan yang benar karena melakukan pendalaman mengenai ini. Walaupun materi ini tidak terlalu menarik ya dibandingkan materi-materi yang lain. Ibarat makanan kan tidak semua makanan itu merupakan makanan yang mengundang selera. Tapi kan orang makan itu harus sehat, apa yang dibutuhkan. Misalnya tadi saya singgung, adanya modalisme. Sekarang muncul selain apa yang menentang Trinitarian, Unitarian. Unitarian itu di Indonesia banyak sekali. Dan mereka tergabung juga di dalam organisasi, asosiasi pendeta Indonesia. Yang banyak pendeta-pendeta itu justru tidak tertarik, tapi diisi oleh Unitarian itu. Ya. Belum kelompok-kelompok yang di satu sisi menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, kealahannya hanya itu karunia daya ilahi. Tapi di sisi lain ada yang menyatakan bahwa ya Yesus itu sebetulnya Allah, manusianya yang semu, ya seperti doketisme itu, ya. Nah, kata akhir yang ingin saya ungkapkan, saya berbeda dengan disertasi yang saya singgung di depan. Kita tidak usah risih dengan istilah Allah Tritunggal. Karena istilah itu justru ingin menegaskan Allah yang menyertai dan berkarya dalam sejarah
keselamatan. Kita kalau hanya ingin menekankan kesatuannya saja, tetapi tidak pernah memahami yang 3 hal tadi, ya kita tidak akan mengerti karyanya. Karena itu biarlah justru ini perlu kita sosialisasikan lebih dalam kepada warga jemaat, supaya lebih pede, tidak minder dengan istilah Allah Tritunggal. Mungkin sementara penjelasan saya sampai di situ dulu. Saya kembalikan kepada moderator Pendeta Setiako. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Bambang. Waktu dimanfaatkan secara maksimal, jadi kurang 5 menit Pak sebenarnya Pak. Ya. Masih ada waktu 5 menit ya. Bapak Ibu Saudara, malam ini ada beberapa tamu yang bergabung dengan kita, cuma saya tidak bisa memantau ya. Jadi ada beberapa tamu. Saya katakan tamu karena memang tidak ada nama lengkap ya. Ada K itu siapa? Lalu ada Mbak Naptali, jelas ada Jakarta. Lalu ada Samsung, ini siapa ya? Ada Samsung. Lalu ada Umel Elia Wisabla itu juga mungkin, lalu juga ada Xperia Z5 dan Yenis Sunyap. Selamat bergabung, selamat bersama dengan kita di acara Bible Study pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara semua, pemaparan materi secara lengkap sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Bambang Santoso. Tentu untuk makin jelas dan makin memahami, supaya kita bisa sinkron dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bambang, supaya kita bisa berdiskusi, maka saya buka 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang penanya, nanti sebut nama, lalu pertanyaannya itu bisa diusahakan jelas dan singkat, sehingga kita nanti bisa berbagi dengan yang lainnya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? 3 orang dulu, siapa? Monggo. Bu Titik Bambang, ya, 1. Yang kedua, ya kita ada 35 peserta malam hari ini. Pak Sabto, oke. 1 lagi, Bapak, Ibu, Saudara, masih ada? Ya, kalau memang belum ada, monggo Bu Titik dan Pak Sabto dulu, monggo. Bu Titik dulu menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Setioko, terima kasih juga Pak Bambang Santoso yang telah menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Terus terang, saya memang benar harus dengan iman untuk memahami ini, karena tanpa iman itu pasti bingung. Sampai setua ini pun saya kadang-kadang masih bingung seperti itu. Jadi tadi dijelaskan dalam PPA GKJ bahwa Trinitas dalam PPA GKJ itu adalah satu pribadi dengan dengan hakikat kealahan, seperti itu ya Pak. Ya, satu pribadi. Tetapi karena sekarang ini saya juga banyak waktu, kadang-kadang juga lihat YouTube itu dari penjelasan pendeta-pendeta lain, terutamanya yang dari kelompok Injili itu kok penjelasannya Trinitas itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Nah ini apakah perbedaan ini kira-kira apa penyebabnya, dan apakah ada pengaruh bahwa ini versi gereja-gereja timur atau ini versi gereja-gereja barat, atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Titi. Yang berikutnya Pak Sabto, monggo. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Ya. Jelas Pak. Pertama sekali tentu hormat dan terima kasih saya untuk Pak
Pendeta Bambang Santoso, promovendus ini ya, tinggal ujian. Emeritus, pensiunan. Ya. Terima kasih. Saya awali dengan sebuah pemahaman Bapak. Berbicara seperti yang diutarakan Pak Pendeta Bambang tadi, bukan sebuah atau sesuatu yang muncul tiba-tiba. Iya. Ini tentu didasarkan kepada pengalaman hidup dalam hal melayani, juga banyak membaca tulisan. Itu jelas. Sehingga tadi dengan tidak ragu-ragu mengutarakan pendapat ini, pendapat itu, dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Namun dalam hal pemahaman tentang Trinitarian ini, sebuah hal yang menjadi pemikiran saya adalah sesuatu yang patut kita pahami sebagai orang yang percaya. Itu dulu yang diutamakan. Karena ternyata walaupun itu dulu, ini bukan merupakan hal yang mudah. Walaupun bukan hal yang mudah, ternyata undangan yang disebarkan oleh KPP untuk mengikuti acara melalui Zoom ini, dari sekian ratus ribu warga GKJ Semarang Barat, baru terlibat 30-an orang, sementara yang lain tadi disebutkan sebagai tamu-tamu yang, mohon maaf, saya secara pribadi juga belum mengenal karena pakai nama samaran. Memang disiogiakan dalam acara semacam ini bisa disebutkan nama pribadi masing-masing. Nah, kembali kepada pentingnya materi yang dibicarakan, bahwa masalah Trinitas ini yang diutamakan adalah kita sendiri, orang-orang yang sudah kadung dipanggil dan percaya. Itu harus dikuasai dulu. Kalau boleh saya katakan, maaf, istilahnya agak kasar, persetan dengan pendapat orang lain. Karena banyak kali saya mendengar, membaca, melihat YouTube misalnya, itu dikatakan bahwa mereka berbicara itu didasarkan kepada pola pikir mereka. Iya, iya, iya. Saya tidak mengatakan iman mereka, tidak begitu. Karena kalau kita pun boleh melongok apa yang mereka imani, kadang-kadang ada yang lucu juga, tapi kita kan tidak sedang membicarakan mereka. Jadi dalam hal ini perlu kita push habis-habisan selama kita masih ada bersama dengan kawan-kawan ini, memperkenalkan benar seperti yang selama ini oleh para pendeta yang saya kenal, seperti Pak Pendeta Bambang Santoso juga mengatakan, kalau berkhotbah di tempat kami, selalu mengutarakan inilah Trinitas, melalui proses pengenalan-pengenalan yang secara alkitabiah maupun pengetahuan-pengetahuan praktis di luar. Nah, yang terpenting justru ketika orang-orang yang percaya ini masih di dalam gedung gereja, itu siap melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus atas bimbingan Roh Kudus, keluar dengan tindakan-tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus. Karena apa? Sampai jubel pikiran mulut kita, sampai duwer mulut kita, berbicara tentang Allah Trinitas di hadapan mereka. Tidak mudah mereka percaya, bahkan kalau boleh saya katakan, banyak di antara mereka itu sudah berbicara, belajar Alkitab. Tetapi ketika mereka belajar, itu mencari kelemahan-kelemahan kita, bukan kelebihan kita. Sehingga kembali kepada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, bukan kita yang menentukan seseorang itu percaya kepada Yesus, tapi Allah sendiri yang menetapkan. Tidak mengajari, tetapi gandengan omongan saya semacam begitu, sehingga pemahaman yang saat ini sedang dibicarakan melalui acara Zoom ini perlu semakin dipergiat. Kawan-kawan yang maaf, yang kita pandang sederhana dalam berteori, itu justru terkadang mempunyai pemahaman yang jauh lebih dalam ketimbang
kita yang banyak membaca, banyak mendengar, dan lain sebagainya. Bahasa yang saya tertarik dengan selalu diutarakan oleh Bapak Pendeta Bambang Irianto ketika bersama saya mendampingi orang yang sudah sepuh dalam kondisi yang terminal itu. Ketika Pendeta Bambang menanyakan, apakah menopo panjenengan saestu pitados kalian Gusti Yesus? Jawabannya memang menarik. Mungkin Pak Pendeta Bambang mengamini apa yang saya katakan. Saudara kita ini mengatakan, pulau sampun mendalam sangat. Nah, ini kan justru itu yang bukan bicara berbuih-buih tentang cerita tentang ini. Ini saya bukan berarti bahwa yang dikatakan Pak Pendeta Bambang Santoso tidak perlu. Perlu bagi kami, perlu bagi saya. Dan mohon semakin diperbanyak oleh KPP untuk melakukan pertemuan-pertemuan sejenis ini. Terlalu panjang, terima kasih atas kesempatannya. Matur nuwun Pak Sabto. 2 pertanyaan Pak Bambang. Yang pertama tadi dari Bu Titik tentang satu pribadi itu di PPAGKJ, lalu di YouTube dan perkembangan zaman yang ada 3 pribadi dan juga ada 1 hakikat. Lalu Pak Sabto tadi menyampaikan beberapa komentar. Yang penting kita adalah kuasai dulu materi kita gitu ya. Yang lain biarlah gitu ya. Monggo Pak Pendeta Bambang. Baik, terima kasih. Ini bukan pemahaman, tapi rumusan. Rumusan yang menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu pribadi, kayaknya kok hanya GKJ. Saya tidak tahu selain GKJ apa. GKI itu juga 3 pribadi, di sini 3 pribadi. Ya, tapi memang tadi sudah saya jelaskan pribadi yang sekarang ditulis berbeda dengan yang dulu. Maka kalau dalam bahasa Yunani itu kan ada istilah hypostasis. Itu sebetulnya ya kayak pribadi tapi bukan individu terikat, sudah pengertiannya berbeda ya, berbeda. Tapi karena bagaimanapun juga Bapa, Anak, Roh Kudus itu punya kekhasan. Tidak bisa disamakan Bapa adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Anak. Itu yang mungkin menyebabkan gereja-gereja masih menyebutkan 3 pribadi. Ya, yang penting kita tidak terjatuh kepada satu tadi modalisme. Jadi yo, jane Allah ki siji ning perane wae sing telu juga jangan itu ya. Gampangnya begini, kita kadang-kadang membayangkan ya, bukan hanya kita, orang-orang membayangkan, jane Gusti Allah ki jane adoh apa cedak. Yo Gusti Allah ki yo adoh, yo cedak, yo anu, tapi menggambarkannya secara nyata, secara konkret itu enggak bisa. Yang bisa menjelaskan tuh ya hanya orang Kristen lewat Tritunggal itu. Sing disebut Gusti Allah sing manunggal iki yo Roh Kudus kuwi. Gusti Allah rawuh nyelametke iki yo Sang Sabdo kuwi. Ya, Gusti Allah sing ditahke anu yo Sang Rama kuwi, itu sudah begitu. Ya mau tak mau kita menggunakan itu. Jadi Gusti Allah ki yo transenden yo imanen ya. Wong kalau kita berdoa kan Bapa kami yang di surga, ya, di surga. Habis itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, jadi itu untuk menggambarkan itu. Nah, rumusannya saja memang kebetulan GKJ menggunakan 1 pribadi, karena kalau disebutkan 3 pribadi itu takut kalau jatuh kepada pemahaman 3 Allah. Ya. 1 Allah. Yang penting kalau kita memahami istilahnya apa, memahami Gusti Allah itu 1. Ya. Tetapi tidak berhenti di situ tuh. Gusti Allah yang 1 itu kan kita menggambarkan Allah itu kan seperti bendawi, ya. Maka digunakan istilah itu kan ehad. Kalau 1 toktil itu yahid, ya.
Jadi kalau untuk menggambarkan bangsa itu echad, menggambarkan lautan echad. Tapi kalau satu bolpen itu yahid. Nah, Allah itu satunya Allah itu kan berbeda dengan satunya bolang-balik. Ya, esa. Ya, jadi karena itu saya senang itu di dalam Pancasila digunakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, wong Gusti Allah iki tak terbatas kok meh digambar ke siji. Allah itu nggak bisa dihitung. Dan kita tidak perlu ngitung. Ya, kan tidak mungkin dihitung. Gusti Allah ora iso dihitung, ora iso dibatasi. Ini prinsip yang perlu dipegang. Kok ribut-ribut lah. Allah datang ke dunia surga kosong lah. Ini benda ya. Nah, jadi sebetulnya persoalannya ketika kita di dalam merumuskan saja, Bu Titik. Ya. Mungkin pemahamannya sama lah ya. Yang penting Allah itu adalah Allah yang menyertai, Allah yang hadir, Allah yang menyelamatkan, bukan sekedar Allah yang di atas sana titik ya. Nah kita itu yang di Indonesia itu kan pengennya Allah itu satu titik. Tapi Allah itu kan bukan Allah yang diam. Nah justru karena Allah itu Allah yang berkarya itulah di dalam konsep Allah Tritunggal itu jelas karyanya. Jadi misalnya diungkapkan Allah ada di dalam diri kita. Yang dimaksud apa? Ya Roh Kudus. Ya. Jadi, apakah kita bisa mengatakan, oh, Allah disalib? Ya, itu bisa kita katakan, berarti juga Allah Bapa ikut disalib ya, malah mumet lagi. Ya, tentu saja penjelasan kita terbatas. Neng sing penting percaya sih. Ya, percaya sih. Ya, kalau sudah percaya tadi yang diutarakan Pak Sabto itu mendalam, sudah nggak akan berpindah. Kemudian ke Pak Sabto, betul. Ya, kita itu ya ketika tinggal di Indonesia, kita untuk hal-hal tertentu, kita akan eliminir hal-hal yang menjadi penghalang. Tetapi memang dari dulu yang namanya kealahan Yesus Tritunggal dari dulu itu ya memang tidak bisa dinalar oleh mereka. Ya sudah, ya. Kalau kita nuruti apa sih cocok untuk istilah mereka, wong kita itu serba salah kok. Kita madani dengan mereka ya disalahkan, dikira tiru-tiru. Di dalam Injil itu kan yang kuno itu kan ada terjemahan Assalamualaikum itu. Juga disalahkan, ya. Jika kita menggunakan istilah Allah, juga ada yang protes, oh itu Allah ini sing kanggo wong Islam, padahal tidak begitu. Ya, ya sudah kita jalan aja. Ya, kita jalan aja. Tapi yang penting kita memiliki pemahaman Allah itu satu, tetapi menyatakan dalam tiga, ini tiga tiga hipostasis, tiga pribadi, tiga sing masing-masing itu khas. Itu. Sementara itu, Pak moderator, Pak Tunwon, Pak Pendeta Bambang. Demikian Bu Titik. Ada tanggapan? Masih ada pertanyaan, Pak. Iya. Nuwun sewu. Kalau memang di GKI dan juga di gereja-gereja yang Protestan yang lain itu juga merumuskan bahwa Allah Trinitas itu adalah tiga pribadi, satu hakikat. Lah GKJ itu berdasarkan rumusannya kan satu pribadi, satu hakikat. Hakikat ya. Iya, satu pribadi, satu hakikat. Apakah di dalam penyusunannya itu hanya untuk memudahkan bagi penginjilan atau ada maksud lain atau memang bagaimana, Pak? Ini saya pengen tahunya di situ, Pak. Kok bisa berbeda gitu loh, Pak? Kok konsepnya jadi seperti unitarian? Mohon maaf ini. Iya. Jadi penjelasannya pun kurang memadai. Terus terang bukan karena saya sudah emeritus ya, saya kritik PPA GKJ itu tidak memadai. Ya. Di situ yang porsi tentang Allah Tritunggal itu tidak ada bab khusus, itu diselipkan di bab apa gitu tentang ketritunggalan Allah gitu ya.
Saya tahu pendekatan GKJ pendekatan fungsional, dia tidak mau membahas soal relasi bapak, anak, roh dan sebagainya daripada engkau malah. Tetapi akhirnya orang-orang GKJ sendiri kan tidak bisa menjelaskan ketika ditanya Roh Kudus itu jane pribadi apa sekedar daya kekuatan ilahi, coba. Ya pribadi, wong Roh Kudus itu bisa menuntun, bisa membimbing, ya. Bahkan kalau kamu membohongi Roh Kudus, membohongi kekuatan kok bisa nganti dihukum kekal, dia pribadi toh. Ketika Yesus nanti ada penolong yang lain, ya pribadi. Ya, kalau saya supaya lebih enak ya 3 pribadi, tapi bukan yang terpisah, ya, gitu aja, tidak terpisah, ya. Jadi kalau berbicara sama hakikatnya itu bisa begini, ya, misalnya Pak Setioko hakikatnya manusia. Bu Titi hakikatnya manusia, Mbak Hani hakikatnya manusia. Loh kan ini hakikatnya kan sama toh. Berapa hakikat tuh? Ya, 1. Nah itu, karena itu tapi 1 hakikat, tapi jadi kan ada 3 oknum tuh. 3 oknum. Tapi di dalam Tritunggal itu nanti membedakan dengan ini Trimurti dan sebagainya, itu memang tiga dewa, 3 Allah. Ini bukan hanya 1 hakikat, tapi 1 substansi. Ya, maka una substansi tris persona, dari Tertullianus begitu, 1 substansi. Ya. Penjelasannya lebih lanjut, wah ya, yang itu sudah misteri ilahi, ya kita terima aja seperti itu, ya. Contohnya apa nang donya iki ora ana sing madani Gusti Allah, ya kuwi ditampa wae begitu. Tapi menarik, apa pertimbangan GKJ merumuskan seperti itu? Ya, penjelasannya sih tidak ada, ya. Kami sebagai pendeta tidak pernah mendapatkan. Sebetulnya kan harusnya ada pokok-pokok ajaran, tapi kemudian ada penjelasan, penjabaran pokok-pokok ajaran lebih detail, yaitu ya. Itu begitu Bu Titi, saya setuju, ya. Yang penting ya kalau saya begini, prinsip Alkitabiahnya tetap kita jaga, tapi kita juga mempertimbangkan kesepakatan gereja sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau malah dengan istilah 1 pribadi orang malah tambah bingung, ya kita pakai cara lain. Ngaten. Demikian Bu Titi, jelas ya? Oke, Bapak Ibu, ya, kita akan masuk ke termin kedua. 3 orang penanya, monggo silakan. Ada yang mau resen? Masih ada waktu sekitar 20 menit, 18 menit. Ya, silakan. Sampai jam 9 kurang 10 menit. Masih ada waktu, 18 menit. Monggo. Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Gerak-gerak Mas Teguh, ya, saya Mas Teguh. 1 Mas Teguh. Yang kedua ada? Tidak ada resen. Ya 1 dulu Mas Teguh. Oh, Bu Titi lagi. Ya sudah, kalau yang lain tidak bertanya, ya tidak apa-apa, borong lagi Bu Titi. Memanfaatkan. Satu lagi. Ada lagi? Kalau memang belum, ya monggo Pak Teguh aja langsung, ya. Langsung Pak Teguh. Silakan. Selamat malam Pak Bambang. Ya. Kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin itu juga Allah itu sebenarnya kan sudah tahu bahwa dia tidak menjelaskan secara detail kenapa satu hakikat, satu pribadi, maksudnya dalam bab tersendiri dalam Alkitab, sehingga
orang itu nggak bertanya-tanya sampai hari ini menganalogikan tentang Tritunggal, mungkin bagi Allah itu mungkin hal seperti ini itu mungkin nggak terlalu penting, mungkin. Pertanyaan saya adalah justru ketika penjelasan kita itu berhadapan dengan orang-orang di luar Kristen, bahwa kita mengatakan bahwa satu Allah, satu pribadi, ketika kita lihat dalam baptisan Tuhan Yesus itu malah muncul ketiganya, Pak. Ya, tadi sudah. Iya, muncul ketiganya. Terus kita dilihat dalam kitab Wahyu itu juga ada tahta Allah dan tahta Yesus, Pak. Di dalam Wahyu 22 ayat 3, tahta Allah dan tahta anak domba. Sehingga bagaimana secara kalau kita berbicara dengan yang non kita gitu Pak, secara logika gitu Pak. Iya. Secara logika itu masuk itu penjelasannya gimana? Kalau sesama orang Kristen kan akhirnya kan kita akan kembali lagi ya itu yang hanya Allah nyatakan, dan ya udah percaya dulu aja, yang tidak tahu nggak usah dicari tahu lebih dalam lagi. Tapi kalau secara dengan yang non kan kita agak kesulitan. Mohon penjelasan. Matur nuwun Pak Teguh, disimpan dulu. Monggo Bu Titi. Pertanyaan saya begini Pak. Tadi dalam satu ayat saya lupa tadi yang dibacakan Bapak itu ada Roh Kudus yang keluar dari Bapa, itu ya Pak kalau tidak salah. Roh Kudus keluar dari Bapa. Padahal tadinya pemahaman saya itu Roh Kudus itu keluarnya ya dari Bapa melalui Tuhan Yesus gitu. Nah ini bagaimana Pak? Oh, ya. Langsung Pak Bambang ya, dua pertanyaan tadi supaya bisa menggampangkan memahamkan orang di luar kita bagaimana dengan Tritunggal itu. Ditambah dengan Bu Titi ini, monggo. Ya. Dari Mas Teguh dulu. Yang pertama, statement yang pertama dari Mas Teguh itu agak berspekulasi ya. Wah mungkin bagi Allah itu enggak penting itu ya. Memang istilah Allah Tritunggal kan enggak ada di dalam Alkitab. Ya. Tapi itu justru sesuatu yang penting ya. Maka tadi di dalam penjelasan saya ya mungkin tadi terlalu cepat. Justru sering Bapa, Anak dan Roh Kudus itu disebutkan bersamaan baik di dalam formula baptisan. Kamu saya baptis dalam nama. Ya. Itu tunggal, namanya itu tunggal. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya tunggal, kalau yang jamak itu onomata atau onomati, itu jamak. Tunggal tetapi isinya 3. Ya. Kalau misalnya kamu ada nama Pendeta Setioko, Pendeta Bambang Rianto, Pendeta Didi, ya. Ini kan nama-nama. Siapa nama-nama mereka? Ya. Namanya, udah namanya tunggal tetapi 3. Kemudian ketika Yesus dibaptis, ya, ada Bapa, inilah anakku yang kukasihi, ya. Kemudian ada Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati, ya, dilambangkan burung merpati. Kan juga itu apa namanya Tritunggalnya juga nampak. Kemudian ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Nah, dari sana memang kita tahu itu kesatuan. Nah, itu ketika orang bukan Kristen bertanya. Tadi dalilnya Agustinus, metodenya itu kan percaya untuk mengerti. Ya. Selama dia tidak percaya, dia bakal ngerti. Selama dia tidak bakal ngerti.
Tapi kalau kita kepingin membuka dialog, ya caranya begini. Jadi tadi yang pertama, Gusti Allah yo Allah yang di atas, Allah yang di antara kita, Allah yang di dalam diri kita. Ini piro, Allah piro. Ya, satu Allah. Ya. Tetapi sing Gusti Allah sing di dalam tubuh saya itu secara khas kuwi roh suci. Gusti Allah sing tau rawuh ya secara khas ya Sang Sabda kuwi. Ya. Jadi gini, firman Allah itu perkataan Allah, pikiran Allah. Ya. Pikiran Allah itu Allah bukan? Ya Allah. Roh Kudus itu roh Allah. Bukan rohnya lain. Rohnya Allah ya Allah. Masuk rohnya Agus itu bukan Agus. Ya sudah, gitu aja menjelaskan ya. Ya, sudah menjelaskan. Jadi memang analogi yang paling mendekati itu analogi seperti itu. Kan Alkitab sendiri berkata begitu. Siapa yang tahu tentang diri seseorang selain roh itu sendiri, selain rohnya sendiri. Yang ngerti tentang Bambang Santoso itu ya rohnya Bambang Santoso sendiri. Ya. Rohnya Bambang Irianto tahunya mungkin sekian persen. Bambang Daniel Bambang itu yang ngerti ini berapa persen, tapi sih ngerti roda anu ya Bambang Santoso dulu. Tuh itu ya soal tadi roh Allah. Kemudian yang bisa menyatakan Allah, menggambarkan Allah itu ya Allah sendiri. Ya. Kadang-kadang ada orang pengen menggambarkan saya ya boleh, tapi kan gambarkannya kan mungkin sebagian. Tapi kalau saya menggambarkan saya, selama itu jujur ya mesti tepat. Itu begitu Mas Teguh ya. Ketika kita menjelaskan kepada orang lain, itu targetnya bukan dia jadi Kristen loh. Targetnya itu oh ngono toh. Oh jebul kaya ngono. Itu sudah cukup itu. Perkara engko akhire dekne dadi Kristen apa itu soal lain ya. Jadi oh ngono. Jadi dia sudah tidak, yang penting mereka tidak berpikir kalau orang Kristen itu menyembah tiga Allah gitu loh. Yang penting oh tak pikir ki wah Allahnya telu. Nah, itu yang penting itu kalau itu sudah. Tapi jangan kita berharap dia terus percaya dan jadi Kristen ya. Enggak ya. Tapi dia bilang, oh jebul kaya ngono sudah cukup itu. Gitu ya. Mas Teguh. Nah, kemudian dari Bu Titi, intinya apa tadi kok Mas? Roh Kudus keluar dari Bapa. Oh ya. Prinsipnya semua itu sumbernya dari Bapa. Itu prinsip. Ya. Jadi, nah ini saya cerita sejarah ya. Bukannya saya ingin cerita panjang-panjang, ini soalnya ini tidak diterangkan dari sejarah ya memang orang ngerti. Inilah biang keladi terjadinya skisma gereja timur dan gereja barat. Gitu loh. Gereja timur menjelaskan bahwa semua itu sumbernya itu satu. Bapak, di dalam pengakuan iman, kan ada pengakuan iman Nia, kemudian pengakuan iman Konstantinopel, itu juga disebutkan Roh Kudus keluar dari Bapa. Di dalam perkembangannya, gereja Barat, dalam hal ini gereja Katolik, nambahi diri. Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari Putra. Ini disebut filikue. Nah, ya, akhirnya ini terjadi skisma gereja Barat dan gereja Timur. Saya tentu hari ini tidak akan berbicara panjang soal filikue, nanti waktunya tidak cukup. Ya. Tetapi jalan tengahnya begini. Walaupun itu melalui Yesus apa piye, tapi tetap sumbernya dari Bapa. Karena Alkitab sendiri mengatakan keluar dari Bapa. Ya. Keluar dari Bapa. Ya, yang penting. Jadi
Supaya apa? Karena pada waktu itu untuk menghadapi bidat, Gereja Katolik itu menambahkan, lho apa ya Yesus kuwi, apa ya Allah. Nah, untuk menambahkan itu di dalam pengakuan imannya ditambah iya, sehingga Roh Kudus juga keluar dari Yesus. Jadi salah satu fungsi dari pengakuan iman, salah satu fungsi daripada syahadat itu memang untuk membentengi terhadap ajaran-ajaran sesat. Ya, kenapa di dalam 2 kalimat syahadat kok satu, tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, ya ha ilaha illallah, itu Muhammad Rasulullah. Kenapa syahadatnya itu? Karena waktu itu kan ada politeisme itu, ya politeisme. Kemudian perlu pengakuan terhadap Muhammad, ya. Kalau Muhammad tidak diakui sebagai nabi, gugur kabeh itu, ya gugur seluruh sistem keagamannya gugur. Kekristenan juga begitu, ya. Nah, cuman pengakuan iman rasuli yang sering kita pakai itu pengakuan yang cukup simpel, ya. Sehingga dari pengakuan iman rasuli itu kita kurang belajar banyak. Sebetulnya ada pengakuan iman yang lebih lengkap, yaitu pengakuan iman Konstantinopel. Ya. Nah, sebetulnya pengakuan iman Konstantinopel itu lebih lengkap. Pengakuan iman rasuli itu sebetulnya dari barat, dari Roma. Dari Roma. Berhubung gereja Protestan termasuk GKJ itu di warisannya gereja barat, kita kan bukan warisannya gereja timur. Ya, kita pakai pengakuan iman rasuli. Oh, itu ya tidak salah, penjelasannya kurang. Jadi tidak masalah Bu Titik, tapi yang penting sumber utamanya tetap Bapa. Karena Alkitab menyatakan anak Sang Firman keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, itu Pak Moderator. Demikian Bu Titik, Pak Teguh, ya. Ini masih ada waktu 5 menit, 4 menit, silakan. Masih ada satu lagi penanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, memperdalam tentang saya bacakan juga di chatting, itu ada Pak Pendeta Didik yang menyampaikan sejauh yang saya pahami, istilah pribadi atau person mengalami perluasan definisi. Dalam pemahaman yang terdahulu, person itu tidak selalu menjelaskan mengenai satu individu yang terpisah, melainkan individu dalam relasi. Ada person and community, lalu juga dikatakan, sedangkan dalam definisi modern, person atau pribadi dipahami sebagai satu individu yang selalu terpisah dengan pihak manapun. Mungkin sederhananya memahami mengenai person atau pribadi ini bisa dengan memahami istilah pulo atau kawulo dalam bahasa Jawa. Pulo atau kawulo bisa didefinisikan sebagai saya, tapi juga bisa menjelaskan tentang mengenai kami, saya dalam relasi dengan yang lain. Demikian dari Pak Pendeta Didik yang ada di chat. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pengertiannya sudah berbeda. Ya, perbedaannya di situ. Apakah nyamuk masuk? Pengertiannya sudah berbeda. Ya. Nah, karena pengertiannya sudah berbeda, kita kan harus cari kata yang menggantikan kata hipostasis. Ya. Kata yang menggantikan persona. Kita harus cari menggantikan kata yang jadi kan kalau hipostasis itu kan sendiri-sendiri tapi dalam relasi. Jawa paham. Sedangkan yang pribadi yang modern tadi itu kan satu individu ya terpisah. Nah, kita kan pengen menjelaskan trinya itu terus piye.
Coba pakai yang PPAGKJ, saya minta tolong. Kalau menjelaskan soal pengertian pribadinya ya begitu. Tapi trinya itu terus jelaskan piye, kita pakai istilah apa? Saya pakai istilah hipostasis, ya orang mengerti ya, hipostasis itu bahasa apa. Pengejawantahan. Nah itu loh, kita harus bukan hanya menjelaskan tunggalnya itu gampang. Tapi trinya itu kan harus kita jelaskan toh. Trinya itu apa? Sehingga kalau dari rumusan yang dulu, si Tertullianus, una substantia, satu substansi, tri persona, gampang. Nah, terus kalau dijadikan satu pribadi, terus jelas ke trine iki terus nganggo apa? Gitu loh. Nah, ini kalau tidak ada gantinya, itu kita kan harus bertanggung jawab toh. Ganti rumusan tetapi jangan sampai ada unsur yang hilang, gitu loh. Karena itu maka tidak heran sekarang banyak yang kesulitan menjelaskan yang trinya itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Itu jadi ceritanya begitu. Memang justru karena sudah ada pergeseran makna itu, gitu loh. Tetapi kita harus bertanggung jawab dengan mencarikan penggantinya itu, gitu loh Pak Kata J. Nah ini kalau kita tidak punya istilah pengganti, lalu ya jelaskan satu hakikat, satu pribadi, ya. Trine nangen dinjuran. Trine dolan. Nah itu loh, penting ini harus dijawab. Trinya kemana ini trinya ini? Itu penting ini. Kita. Itu Pak Moderator. Masih ada waktu sebenarnya. Cuma ini kalau mau dipepetkan boleh Pak Wijo, singkat jelas padat Pak. Monggo Pak Wijo. Waktunya udah habis ya, udah habis tapi monggo Pak Wijo, silakan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Pendeta Bambang. Tadi di bagian pengantar atau awal di slide keberapa 2 atau apa tulisannya si siapa Agustinus atau siapa mengatakan dan ini yang kita percaya bahwa percaya dulu baru mengerti. Iya. Itu kita sebagai orang Kristen mempercaya dulu baru kita bisa memahami isi dan seterusnya itu. Tapi dalam hal lain yang berbeda itu ada yang mengerti dulu baru percaya, itu mungkin atau tidak. Sebab begini, contoh Bapak Pendeta Yusuf Roni itu kan dia membandingkan dulu beberapa Alkitab, dia mengerti dulu akhirnya baru percaya. Demikian juga ada YouTuber yang tidak biasa, itu siapa namanya? Dia mempelajari beberapa Alkitab, mengerti dulu, baru percaya, akhirnya percaya pada Tuhan. Dan juga beberapa kisah lain, misalkan awal perkembangan kekristenan di Jawa itu menurut Bambang Nurseno mengatakan bahwa Kiai Tunggul Wulung dan Siti Jenar dia mengerti dulu menurut Joyoboyo bahwa ada Nabi Isa dan seterusnya itu. Dia mencari, akhirnya dia percaya. Jadi ada yang versi percaya dulu baru mengerti, tapi ini tadi ada 3 contoh yang mengerti dulu baru percaya. Terus putih Pak Bambang, matur nuwun. Oke, monggo Pak Bambang Sang mungkin bisa di. Ya, kalau sampai dalam tahapan titik memahami Allah, itu memang harus percaya dulu. Ya. Tapi dalam prosesnya sebelum sampai ke sana itu bisa pembandingkan begini. Tapi belum tentu orang yang ahli perbandingan ilmu agama membaca kitab-kitab ngerti, terus setelah semua kitab suci dibaca, berarti yang paling benar Kristen. Itu enggak, ya. Untuk bisa mengakui berarti Yesus Tuhan itu karena kemudian dia berserah dulu. Ketika dia percaya, terbuka terhadap Roh Kuduslah yang menjelaskan siapa. Ya. Jangan-jangan pengertiannya itu hanya sebatas akal, ya. Tapi kalau yang betul-betul pengertian dari hasil percaya,
Itu ya pengertian yang betul-betul dari itu menyingkapkan misteri ilahi ya. Jadi memang kita belajar dulu. Ya. Belajar dulu. Tapi sampai tahap memahami misteri ilahi itu tidak bisa ditawar, harus percaya dulu. Ya, misalnya kalau itu yang orang-orang Kristen ditanya seperti pengalaman kita lah, bahwa panjenengan pitados bilih Gusti Yesus itu betul-betul Allah yang menyelamatkan. Kira-kira kita ini wis sinau komplit nanti khatam apa baru memutuskan kan enggak. Ya, terus aku mantep gitu loh. Mantep ya percaya sih. Habis itu mulai mengerti kan orang Kristen kan gitu tuh. Tanya aja orang-orang yang dibaptis itu. Kira-kira kuwi ngerti sih apa dipercaya. Orang yang dibaptis itu percaya dulu. Ya. Loh tapi kan perlu katekisasi. Katekisasi itu kan mengantarkan mereka. Tapi di dalam proses berkatekisasi itulah proses iman bertumbuh. Itu Pak Moderator. Oke, puji Tuhan. Malam ini kita sudah boleh menerima pemaparan, kita boleh diskusi bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu adanya, karyanya pun juga tidak bisa dipisah-pisahkan dengan yang lainnya, dan semuanya itu merupakan satu kesatuan. Semuanya ditujukan untuk kesejahteraan, kebaikan, dan keselamatan umatnya. Kiranya pemahaman kita malam ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, menambah kesadaran kita. Tentu ini akan memperlengkapi kita semua di dalam kehidupan kita, melanjutkan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Bambang Santoso. Sama-sama. Saya sebagai moderator ketika ada kekurangannya mohon dimaafkan, maka selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mas Dodi untuk melanjutkan acara ini. Matur nuwun. Matur nuwun kepada Bapak Pendeta Setioko dan juga terutama kepada Bapak Pendeta Bambang Santoso yang telah menyediakan waktu dan juga menyediakan pengetahuannya kepada kami semua sehingga kami dapat dicerahkan, dapat mengerti tentang hal Trinitas ini. Memang masih banyak hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan, masih banyak hal-hal yang masih belum jelas, namun kiranya izinkanlah Tuhan sendiri yang akan memberikan penjelasan itu di dalam kehidupan kita. Kami selaku Komisi Pembinaan dan Pengadegan di lingkungan Gereja Kristen Jawa Semarang Barat benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso yang telah berkenan untuk memberikan materi tentang Trinitas ini pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir untuk meramaikan acara pada malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara, di akhir acara ini, dan kita akan menutup di dalam doa, di mana doa ini kami mohonkan kepada Bapak, berkenan kepada Bapak Pendeta Didi Yulianto untuk menutupnya di dalam doa. Kami silakan Bapak. Matur nuwun Pak Dodi. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena malam hari ini Engkau berkenan mengundang kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu, belajar mengenai khususnya tentang ketritunggalan Allah. Kami mengucap syukur karena Engkau mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso, yang sudah membagikan ilmunya kepada kami semua, menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada kami semua, yang kami meyakini itu akan menjadi penambah keyakinan kami, memantapkan iman kami di dalam Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi hidup kami.
Karena itu, kiranya apa yang sudah kami pelajari bersama, yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami terima, dapat senantiasa kami hidupi di dalam keseharian kami. Demikian pula kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso di dalam segala aktivitas, karya, dan pelayanan kesehariannya. Engkaulah yang akan senantiasa melindunginya. Juga kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti kegiatan malam hari ini, kiranya melalui materi yang kami terima hari ini semakin dimantapkan di dalam kami menjalani hidup kami dengan beriman kepada Engkau. Ya Bapak, tidak lupa pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami karena kondisi sakit atau ada hal-hal lain yang sedang menjadi tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berkarya untuk mereka juga. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri untuk kegiatan malam ini dan kami akan melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing. Karena itu kami mohon ampun apabila di dalam pertemuan ini, terkhususnya di dalam doa ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matur nuwun Pak Dodi. Masih di mute, Mas. Masih di mute. Terima kasih pada Pendeta Didi, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, pada Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso, pada Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto, pada Bapak Pendeta Setioko, Bapak Pendeta Didi Irianto, juga kepada rekan-rekan di lingkungan Komisi Pembinaan dan Pengadilan, dan yang tidak lupa kami selaku wakil dari Komisi Pembinaan dan Pengadilan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan menghadiri acara ini. Dan jangan lupa kami masih juga banyak kegiatan-kegiatan baik yang secara offline maupun secara online yang akan kami adakan. Dan kami berharap Bapak Ibu semua bisa tetap setia untuk hadir di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Foto bersama dulu, Pak. Jadi, Selamat malam. Selamat malam. jangan keluar dulu, mau foto dulu Bapak Ibu.